Karena kesederhanaan dan kasihnya pada Santo Yusuf, Bruder Andre yang hanyalah seorang penjaga pintu ini dipakai Tuhan untuk karya yang lebih besar. Bahkan semasa hidupnya, banyak orang yang telah melihat dan menghormati dia sebagai seorang santo. Halo, selamat bergabung kembali di channel YouTube Jejak Kudus bersama dengan saya Wis. Dalam video kali ini, aku ingin mengajak kamu melihat sebuah kisah di balik salah satu tempat pesiarahan terbesar di dunia yang didedikasikan untuk Santo Yusuf, yaitu Oratori Santo Yusuf di Montreal, Kanada. Oratori ini mulai dibangun pada tahun 1904 hingga selesai pada tahun 1967 dan menyandang status sebagai minor basilika. Aku sendiri belum pernah ke sini, jadi kemarin ketika mengumpulkan bahan untuk video ini, ya cuman bisa kepoin foto-fotonya dari internet aja. Tapi aku berharap semoga suatu hari nanti kita semua bisa bersama-sama bersiarah ke tempat ini. Amin. Nah, kalau kamu sudah pernah ke sini, mungkin kamu bisa bagikan di komen bagaimana suasananya di sana dan apa pengalamanmu bersiarah di tempat ini. Oke, kembali ke topik video ini. Jadi aku tidak akan banyak membahas soal gereja basilikanya karena aku sendiri belum pernah ke sana. Tetapi aku ingin membagikan cerita sosok orang kudus di balik pembangunan tempat pesiarahan ini, yaitu Santo Andre Bessette yang diperingati dalam kalender liturgi gereja pada tanggal 6 Januari kemarin. Santo Andre Bessette lahir pada tahun 1845 di kota kecil dekat Montreal dan nama kecilnya sebenarnya adalah Alfred. Kedua orang tuanya adalah umat Katolik yang saleh dan Alfred adalah anak ke-8 dari 12 bersaudara. Ayahnya bekerja sebagai tukang memotong pohon dan ketika Alfred berusia 9 tahun, ayahnya terkena musibah tertimpa pohon dan meninggal dunia. 2 tahun kemudian, ibunya juga meninggal dunia karena TBC, sehingga Alfred menjadi yatim piatu sejak usia remaja. Karena kehilangan kedua orang tuanya ini, Alfred memiliki devosi yang sangat kuat kepada Santo Yusuf dan mempercayakan seluruh hidupnya pada perlindungan Santo Yusuf. Alfred kemudian tumbuh dewasa tanpa pernah mendapatkan edukasi yang cukup, sehingga dia sempat merantau, pergi ke Amerika Serikat dan bekerja sebagai buruh, kemudian kembali lagi ke Kanada dan bertemu dengan seorang imam masa kecilnya. Imam ini menyarankan Alfred untuk mempertimbangkan panggilan hidup membiara dan menyarankan dia untuk masuk ke kongregasi Salib Suci. Imam itu kemudian memberikan surat pengantar kepada kepala biara dengan pesan, "Aku mengirim seorang santo kepadamu." Wow. Dan nanti akan kita lihat sama-sama bagaimana Alfred ini akan menjadi seseorang yang sangat dihormati layaknya seorang santo, bahkan semasa hidupnya. Namun sebelum itu, awal perjalanan hidup membiaranya bisa dikatakan benar-benar mulai dari bawah. Alfred akhirnya masuk ke dalam kongregasi ini sebagai bruder dan memilih nama Andre. Karena latar belakang edukasinya yang sangat minim, Bruder Andre hanya diberi tugas yang sangat sederhana, yaitu menjadi porter atau penjaga pintu di sebuah kampus yang dikelola oleh kongregasi. Bruder Andre menjalani tugas sebagai penjaga pintu ini dengan setia dan dengan sangat rendah hati selama 40 tahun. Dan mungkin bagi kita yang membaca atau mendengar kisah ini, posisi sebagai penjaga pintu adalah posisi yang sangat rendah dan mungkin tidak memiliki pengaruh apa-apa. Namun bagi Bruder Andre, tugas ini adalah kesempatan untuk bertemu, untuk menyapa, dan untuk berdoa dengan orang-orang yang melewati pintu itu. Bruder Andre juga sering membagikan minyak suci yang dia ambil dari tempat lilin di samping patung Santo Yusuf dan merekomendasikan devosi Santo Yusuf kepada semua orang yang ia jumpai. Banyak orang yang bersaksi akan mujizat yang terjadi karena bantuan doa Bruder Andre ini. Namun dengan rendah hati dia selalu mengatakan bahwa
semua mujizat itu adalah karena perantaraan Santo Yusuf yang terkasih. Karena kesederhanaan dan kasihnya pada Santo Yusuf, Bruder Andre yang hanyalah seorang penjaga pintu ini dipakai Tuhan untuk karya yang lebih besar. Bahkan semasa hidupnya, banyak orang yang telah melihat dan menghormati dia sebagai seorang santo. Bruder Andre menerima lebih dari 80.000 surat per tahun dari orang-orang yang memohon bantuan doanya. Sehingga suatu saat dia sampai membutuhkan bantuan dari 4 orang asisten untuk membaca dan membalas surat-surat ini. Dalam setiap surat balasan, ada satu pesan yang singkat, padat, dan jelas yang selalu dia berikan, yaitu pergilah ke Yusuf, ad ite Yosef. Dan sebagai ungkapan syukur atas segala rahmat dan mujizat yang terjadi karena perantaraan Santo Yusuf, Bruder Andre ingin membangun sebuah gereja untuk menghormati Santo Yusuf. Ia kemudian mendapatkan izin dari superior untuk proyek ini dan mulai mencari lahan yang cocok. Ketika ia menemukan tempat yang cocok, Bruder Andre mengambil medali Santo Yusuf dan menanamkan medali itu di sana sebagai bentuk permohonan untuk penyertaan dan perlindungan Santo Yusuf dalam proyek pembangunan ini. Pada tahun 1904, sebuah kapel kecil berhasil didirikan dan didedikasikan kepada Santo Yusuf. Kemudian pada tahun 1924, pembangunan basilika dimulai hingga selesai pada tahun 1967. Sayangnya, Bruder Andre tidak bisa melihat karya pembangunan yang ia mulai ini hingga selesai, karena ia meninggal dunia pada tahun 1937 di usia ke-91. Akan tetapi, upayanya untuk menyebarkan devosi Santo Yusuf ini tidak padam begitu saja. Lebih dari 1 juta peziarah datang menghadiri pemakamannya untuk memberikan penghormatan terakhir. Bruder Andre kemudian dibeatifikasi oleh Santo Yohanes Paulus II pada tahun 1982 dan kemudian dikanonisasi oleh Paus Emeritus Benediktus ke-16 pada tahun 2010. Santo Andre Bessette pun dikenal sebagai promotor Santo Yusuf yang terbesar di abad ke-20 ini. Dan tempat peziarahan yang dia bangun sebelum COVID sebelum pandemi, dikunjungi oleh rata-rata 2 juta peziarah setiap tahunnya. Termasuk pada tahun 1984, Santo Yohanes Paulus II pun datang berziarah ke oratori Santo Yusuf ini dan berdoa di depan makam Santo Andre Bessette. Berikut adalah cuplikan doanya, dan mari kita baca dan kita doakan bersama-sama, dan kemudian akan langsung dilanjutkan dengan doa kepada Santo Yosef pelindung. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bruder Andre Bessette yang terberkati, penjaga pintu kampus dan oratori Santo Yusuf ini, berikanlah harapan kepada semua orang yang terus mencari pertolongan-Mu. Ajarkanlah mereka untuk selalu percaya pada kekuatan doa, pertobatan, dan sakramen-sakramen. Semoga melalui Engkau dan melalui Santo Yusuf, Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya. Amin. O Santo Yosef terkasih, sahabat dan pelindung kami semua, penjaga Yesus dan semua yang memohon pertolongan-Mu. Engkau mulia karena menerima dari Allah rahmat yang dimohon umat manusia melalui perantaraan-Mu. Sudilah kiranya meneruskan doaku ini, lindungilah semua keluarga agar hidup dalam harmoni, kesatuan, iman, dan cinta seperti keluarga kudus di Nazaret. Pandanglah dengan penuh kasih anggota-anggota keluarga yang masih mencari pekerjaan. Berilah pekerjaan bagi semua orang agar dengan bekerja mereka membuat dunia menjadi lebih baik. Aku percayakan gereja, secara khusus Bapak Paus, para uskup, para imam, dan para misionaris, agar mereka merasakan dukungan kebapaan-Mu. Siapakah yang dapat mengasihi mereka lebih dari-Mu, O Santo Yosef terkasih? Lindungilah semua biarawan-biarawati, agar mereka menemukan dalam ketaatan-Mu akan kehendak Allah, teladan untuk menghayati keheningan, kerendahan hati, dan semangat bermisi.
Kebahagiaan yang muncul dari kesadaran diri sebagai pribadi yang dimiliki Allah adalah kebahagiaan terbesar yang tidak ada bandingnya. Hanya dalam Allah terletak seluruh kebahagiaan. Santo Yosef, dengarkanlah doaku ini. Amin. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman semua yang telah menonton video ini. Semoga video singkat ini bisa membantu kita untuk lebih mengenal siapa Santo Yusuf melalui Santo Andre Beset. Dan jika video ini bermanfaat untukmu, dukung selalu perkembangan channel YouTube Jejak Kudus ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan juga share untuk membagikan link video ini kepada saudara dan juga sahabat-sahabat di komunitasmu. Terima kasih, Tuhan memberkati.